Tuhan. Segala kehendak kami, segala pikiran kami, segala harapan kami tunduk di bawah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang indah ini yang Engkau berikan buat kami anak-anak-Mu. Kami boleh berkumpul bersama-sama saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu, kami mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dan mau Tuhan buat kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba, Engkau rapi hamba yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat jemaat Tuhan yang ada. Dan saat ini Tuhan, hamba tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan hamba untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biar Tuhan yang berkarya, Roh Kudus ambil alih semuanya. Semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Roh Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Tapi yang menjadi perenungan kita bersama-sama di malam hari ini, di situ di ayat yang ke-17 dan 18, di situ firman Tuhan katakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, pada dasarnya hukum ini harus kita pahami, saudara, bahwa Tuhan tidak menolong kita secepatnya, tapi setepatnya. Jadi di sini kita perlu harus mengerti bagaimana cara Tuhan di dalam menolong umatnya. Mungkin bagi kita itu harus cepat-cepat, apalagi di dalam keadaan terdesak. Nah, kita lihat bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan saat itu mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Mereka di dalam keadaan terdesak, mereka dikejar. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan buat umat Israel saat itu. Jadi goalnya Tuhan, keinginannya Tuhan bukan sekedar Tuhan mau lakukan mujizat di dalam kehidupan kita, bukan sekedar Tuhan mau memberkati kita, bukan itu tujuan utamanya Tuhan membawa kita. Mungkin seperti apa yang kita baca tuh, membawa bangsa Israel berputar. Padahal dikatakan firman Tuhan ada jalan yang lebih dekat, tapi kenapa Tuhan bawa bangsa Israel harus berputar? Nah, ada pelajaran-pelajaran yang perlu kita perhatikan dari kisah ini, bahwa Tuhan mau merubah karakter. Nah, otomatis saat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, masih ada karakter-karakter Mesir di dalam diri orang-orang Israel. Nah, ini yang Tuhan tidak mau, karena Tuhan mau membawa umat Israel ini menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jangan sampai ada karakter-karakter Mesir di dalam diri orang-orang Israel saat itu. Makanya Tuhan mau terlebih dahulu membentuk, mengubah karakternya orang-orang Israel saat itu. Dan yang kedua, mempersiapkan mental kita supaya siap ketika pertolongan itu datang. Karena seringkali kecenderungan kita adalah mudah berubah ketika berhasil dan doa terkabul. Jadi banyak anak-anak Tuhan saat ada di dalam masalah, persoalan, rajinnya minta ampun di dalam jam-jam doa, disiplin. Tetapi pada saat
pada saat apa yang didoakan, apa yang digumuli Tuhan jawab, Tuhan penuhi, banyak dari antara anak-anak Tuhan akhirnya apa? Karena tidak siap menerima pertolongan dari Tuhan, akhirnya saat Tuhan tolong, Tuhan sudah penuhi segala keperluan kebutuhannya, lupa sama Tuhan. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, tapi saya percaya kita yang hadir malam hari ini, kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan sama Tuhan. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama-sama Tuhan. Jadi kita mengerti bagaimana di saat kita mengalami masalah di dalam kehidupan ini, mau baik atau tidak baik keadaannya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amen. Dan yang ketiga, saudara, menguatkan iman kita. Sehingga dengan masalah-masalah yang ada, pengalaman kita dengan Tuhan semakin banyak. Jadi, jangan kita alergi dengan masalah. Jangan kita trauma dengan masalah. Jangan kita takut dengan masalah. Semuanya itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita supaya menguatkan iman kita. Kenapa perlu iman kita dikuatkan lewat persoalan, problema di dalam kehidupan kita, supaya kita punya pengalaman-pengalaman yang lebih banyak sama Tuhan. Sehingga pada saat kita melangkah naik level, seperti Bapak Gembala sering sharing sama kita semua, di saat kita naik level, kita sudah tidak kaku, sudah tidak khawatir lagi, karena ada level-level sebelumnya yang sudah kita lewati bersama Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Karena kalau kita orang-orang yang punya banyak pengalaman dengan Tuhan, pasti kuat imannya. Amin. Jadi saat kita mengalami masalah, iman kita tetap teguh, iman kita tetap kuat bahwa kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini pasti Tuhan tolong, dan seterusnya pasti Tuhan tolong. Jadi apapun masalahnya, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Jadi kita tetap jaga sukacita kita. Mau apapun kita hadapi, mau apapun yang kita alami, tetap jaga sukacita kita. Jangan biarkan iblis merusak sukacita kita. Asalkan kita hidup sungguh-sungguh menjaga kekudusan kita, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi saudara, apa yang bangsa Israel ini sudah alami, sudah lewati, tapi ini menjadi pelajaran juga buat kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Kita belajar bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan yang namanya masalah-masalah. Tetapi jangan kita tawar hati melihat masalah-masalah kehidupan kita, karena itu cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Selain daripada itu, saat kita menghadapi masalah, ingat seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga sukacita kita, dan menjaga kekudusan kita. Amin.